Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dia Ayu Marwati. Dalam kesempatan kali ini saya akan meresum kembali tentang sebuah buku. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan meresum sebuah buku yang berjudul Sejarah Timur Tengah atau Sejarah Asia Barat Daya yang ditulis oleh Yusliani Nur. Dan dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan isi dari buku tersebut. Kepentingan negara-negara barat, konflik internal, konflik eksternal, dan berbagai corak ragam organisasi terbentuk seakan seirama dalam ayunan nada dirijen orkestra. Timur Tengah adalah istilah yang populer dikenal di Indonesia untuk regional Asia Barat Daya. Dalam berbagai literatur barat, kawasan ini disebut dengan istilah Asia Minor. Berdasarkan sudut pandang geografis, kawasan ini tepat dinamakan Asia Barat Daya. Kawasan ini selalu menjadi tempat menarik perhatian dunia, di mana tempat ini adalah tempat lahirnya para nabi dan rasul utusan Allah. Tempat lahirnya agama Safawi terbesar di dunia, tempat ziarah umat Islam, Kristen, Yahudi di seluruh dunia, dan juga tempat penyempurnaan rukun Islam kelima bagi umat Islam. Sebuah kawasan yang sangat kaya dengan peradaban dunia. Sejarah regional kawasan ini selalu menarik dan tidak pernah luput dari berbagai perbincangan. Dari ceramah masjid-masjid, obrolan santai di warung kopi, hingga beberapa jurusan di perguruan tinggi dibahas dengan sangat intensif. Kisah dari masa peradaban kunonya hingga persoalan realitas politik, ekonomi, sosial, dan budayanya di masa kini. Pengaruh mempengaruhi berbagai negara barat terhadap negara-negara Asia Barat Daya, menunjukkan betapa pentingnya kawasan ini di tengah berjalannya arus waktu dan bergulirnya zaman. Di dalam buku ini, tergambar bentengan kisah sejarah dengan berbagai sudut pandang, terkadang deskripsi, ada juga analisis atau poin-poin pentingnya saja. Berisi deskripsi kehidupan para tokoh, baik ulama maupun umara yang berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manusia. Analisis berkisah tentang silih bergantinya kekuatan konflik atau kekuasaan revolusi dan peperangan. Semua dipaparkan menuju muara untuk menghayati begitu luasnya samudera kehidupan. Bagi pencinta sejarah, tentu selalu berupaya mengambil hikmah agar selalu bijaksana dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian masuk dalam bab pertama. Di sini mengenalkan bahwa dari kawasan ini terlahir agama-agama besar yang ada di dunia, seperti Nasrani, Islam, Zoroaster, dan Yahudi dengan masing-masing kitab-kitab suci dan suhuf yang diturunkan kepada nabi mereka. Beragamnya suku bangsa yang bermukim di wilayah ini telah melahirkan berbagai kultur yang mempengaruhi kawasan ini. Akibatnya, berbagai peradaban kuno lahir di beberapa daerah seperti Mesopotamia yang pada saat ini daerah ini menjadi bagian Republik Irak. Atau dalam pengertian yang lebih luas, juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Lembah Sungai Yordan dan Lembah Sungai Nil. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat Ka'bah yang menjadi sentral Muslim sedunia dan Yerusalem yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah berbagai agama seperti Masjid Al-Aqsa, Bethlehem, dan dinding ratapan umat Yahudi. Dalam perkembangannya, kawasan ini ternyata juga sangat kaya akan barang tambang, terutama minyak yang sangat diperlukan oleh negara-negara barat, justru membawa bara dan pertikaian serta incaran berbagai bangsa, khususnya Eropa dan Amerika. Dari daerah Tandus, Nabi Muhammad SAW lahir dan menyampaikan ajaran Islam serta membentuk manusia yang militan untuk menegakkan dan menyiarkan ajaran Islam
yang kemudian berhasil menembus kawasan Asia Barat Daya, yang berlanjut ke Eropa dan kawasan Asia lainnya. Islam kemudian meningkat pesat ketika Khulafaur Rasyidin menerapkan sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang sesuai pada situasi zaman tersebut. Namun, godaan duniawi yang melanda tidak mampu ditangkis. Konflik pun mulai terjadi. Yang pertama, konflik politik melanda umat Islam sejak terbunuhnya Khalifah Utsman. Kemudian muncul dualisme pemerintah Ali dan Muawiyah yang berujung membawa kerajaan Islam berdasarkan dinasti. Sesuatu yang bertentangan dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Pada gilirannya, dinasti kerajaan Islam menjadi lemah akibat kalahnya diplomasi dengan negara barat, yang kemudian muncullah nasionalisme akibat imperialisme, kolonialisme yang mengakibatkan kawasan regional Asia Barat terpecah-pecah. Di dalam bab kedua menjelaskan tentang peradaban kuno yang ada di Asia Barat Daya. Lembah Sungai Eufrat atau Furat dalam bahasa Arab dan Sungai Tigris yang berada di kawasan negara Irak sekarang membentuk daerah subur yang disebut Mesopotamia. Lembah ini sangat subur dan menjadi salah satu sumber konflik kekuasaan ketika tanah dan air menjadi faktor dominan dalam masyarakat survival. Siapa yang menguasai lembah subur, maka kehidupan mereka akan makmur. Sejak zaman purba, daerah Mesopotamia telah lama didatangi oleh berbagai macam-macam bangsa dan menghasilkan kebudayaan yang tinggi seperti sistem pengairan iptek, cuneiform, penanggalan, dan sistem religi. Selain Mesopotamia, lembah Sungai Nil di Mesir juga tidak dapat dipisahkan dari regional Asia Barat Daya. Karena lembah sungai ini memberikan pemahaman sosiokultural antara utara Afrika dengan barat Asia Barat Daya yang menjadi jalur genealogis Nabi Muhammad SAW. Peradaban di lembah ini dimulai dengan terbentuknya komunitas penduduk dan sistem politik yang dimulai dengan kuatnya peranan kepala pengairan. Pendiri dinasti pertama di lembah ini adalah Menes yang diperkirakan hidup lebih awal dari 3000 sebelum Masehi. Lembah ini juga memiliki peradaban yang tinggi apabila dilihat dari hasil peninggalan kebudayaannya. Kemudian muncul pula peradaban di lembah Sungai Yordan yang terkait dengan wilayah negara Palestina dan Israel. Di dalam bab ketiga memaparkan tentang kelahiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab yang pada masa itu berada di zaman Jahiliyah atau kebodohan. Ibnu Khaldun adalah seorang sosiolog Islam yang menggambarkan betapa suramnya bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Dikatakan bahwa pada masa Jahiliyah, bangsa Arab merupakan bangsa yang tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusakan. Mereka mempunyai watak yang sukar, tunduk pada pemimpin, tidak mempunyai bakat untuk pekerjaan, pertukangan, ataupun bakat untuk mencerna ilmu-ilmu lain. Setelah Islam datang dan dengan segala perjuangannya, mampu membawa akhlak yang baik bagi bangsa ini. Banyak orang yang mampu dibina dan mempunyai militansi yang kuat untuk menyampaikan ajaran ini, sehingga pada gilirannya mampu membawa kerajaan Islam pada puncak kejayaan dan peradaban. Melanjutkan kisah perjalanan Islam pada masa ketokohan Khulafaur Rasyidin pada bab 4. Nabi Muhammad setelah berhasil membina karakter 4 tokoh Khulafaur Rasyidin, kemudian merekalah yang melanjutkan perjuangan Islam hingga Islam mampu melebarkan sayapnya di berbagai daerah. Kemudian di bab kelima menjelaskan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah yang melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Ali.
Daulah Umayyah juga melakukan banyak sekali hal keji di awal masa pemerintahan, seperti peristiwa yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Karbala. Seperti yang dikisahkan oleh Al-Hamid Al-Husaini, bahwa terjadi permusuhan antara orang-orang Bani Umayyah dan Ahlul Bait Rasulullah yang memang telah ada sejak zaman Rasulullah oleh Abu Sufyan. Sikap tersebut diwarisi oleh keturunannya, terutama Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah, yang di belakang layar mengatur pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu an di Karbala, sehingga ia mampu menduduki kursi kekhalifahan. Rezim dinasti Umayyah ini berhasil memperluas daerah Islam meliputi Romawi, Afrika Utara, dan daerah timur seperti Bukhara dan Samarkand, serta beberapa bagian di India. Dalam bab ke-6, setelah keruntuhan dinasti Umayyah dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, menjelaskan mengenai periodisasi pemerintahannya yang terbagi menjadi 2 periode. Lahir dan runtuhnya dinasti Abbasiyah, serta akibat keruntuhannya dan perkembangan dinasti ini dilihat dari segi politik dan segi ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang lebih menekankan pada aspek militer untuk ekspansi wilayah. Para penguasa dinasti Abbasiyah sangat mencintai ilmu pengetahuan dan banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan dari berbagai bangsa. Hasilnya, lahirlah para ilmuwan-ilmuwan yang mampu membawa Islam ke puncak kebudayaan dan pengetahuan. Pada bab ke-7 dijelaskan tentang dinasti Turki Utsmani yang menjadi pusat kerajaan Islam selanjutnya yang terletak di wilayah Asia Kecil atau Minor, yang menjadi perbatasan antara kaum muslimin dengan orang Bizantium atau Nasrani. Wilayah ini kemudian menjadi daerah perebutan antara kaum muslimin dengan kaum Bizantium pada masa pemerintahan Bani Saljuk. Pada masa kejayaan Turki Utsmani, banyak bangsa-bangsa Eropa sangat cemas dan membuat bangsa Eropa bangkit dan memendung ekspansi ke Eropa. Namun kemudian berhasil dihalau oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani juga pernah berada di bawah kekuasaan Mongol dan memerdekakan diri setelah Timur Leng meninggal. Pada masa kegemilangannya, Turki Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih yang disebabkan oleh ancaman dari Kaisar Bizantium, Konstantin IX, untuk melipat gandakan pajak tahunan Turki Utsmani kepada Bizantium. Turki Utsmani berjaya selama 4 abad. Setelah penaklukan Konstantinopel, Turki Utsmani mengalami zaman keemasan pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sultan Sulaiman Agung. Pada masa ini, wilayah Imperium Turki Utsmani terbentang meliputi Eropa, Asia, dan Afrika. Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan karena sebagai pusat negara Islam yang banyak bangsa yang berdatangan ke sana dan membentuk satu kultur baru. Masa kemunduran dinasti ini akibat banyaknya pergerakan yang melemahkan hingga wilayah Turki Utsmani menjadi semakin ciut. Hingga pada tahun 1923, Atatürk memproklamirkan berdirinya Republik Turki dan menetapkan khilafah hanya sebagai pemimpin agama saja. Akhirnya, pada tahun 1924, kekuasaan khilafah dicabut sepenuhnya dan khalifah dipersilahkan keluar dari istana serta diusir ke luar negeri. Kemudian pada bab ke-8 dan ke-9 menjelaskan singkat tentang Turki Mamluk dan dinasti Fatimiyah. Turki Mamluk merupakan bangsa yang berasal dari budak yang dibeli oleh Khalifah Bani Ayyub pada masa Perang Salib
untuk dijadikan tentara dan dibawa ke Mesir. Khilafah Fatimiyah berdiri di Tunisia yang kemudian berhasil merebut Mesir hingga wilayahnya membentang sepanjang pantai Afrika Utara dan Tunisia sampai Mesir. Pada bab ke-10 disinggung sekilas tentang Ibnu Khaldun. Adanya bab khusus yang mengangkat Ibnu Khaldun menandakan bahwa buku ini atau Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang sangat penting di masanya. Kemudian pada bab ke-11 dijelaskan tentang perang salib yang dimulai dari pemaparan kondisi Eropa perang salib. Proses berjalannya perang salib, dampak pasca perang salib terutama bagi dunia barat, dan Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi tokoh penting dalam peristiwa ini. Selanjutnya pada bab ke-12 membahas tentang terusan Suez yang mempunyai arti penting bagi dunia. Wilayah ini mempunyai posisi silang karena terletak antara benua Afrika dan benua Asia, dan antara Laut Merah dan Laut Tengah. Pembukaan terusan ini menimbulkan berbagai akibat dan pengaruh bagi dunia dalam bidang perdagangan. Kemudian dilanjut di dalam bab ke-13 sampai bab ke-20 membahas tentang munculnya nasionalisme bangsa Asia Barat Daya menjadi negara yang berdiri sendiri-sendiri dan terpecah seperti Mesir, Irak, Turki, Iran, Israel, Syria. Dan munculnya gerakan Wahabi di Arab Saudi. Hal ini diakibatkan oleh adanya imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa Eropa. Sementara di kawasan Eropa terjadi Aufklärung dengan munculnya humanisme dan Renaissance akibat terjadinya kontak budaya setelah perang salib. Barat berhasil belajar dari Timur. Eropa menjadi sentra ilmu pengetahuan dan industri. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Eropa turut ikut campur ke dalam pemerintahan negara-negara Asia Barat Daya untuk menguasai sumber daya alam dan segala kepentingan mereka di sana. Kemudian kita langsung berlanjut pada bab ke-21 dan bab ke-22 yang dijelaskan tentang organisasi-organisasi yang ada di kawasan negara Asia Barat Daya, yaitu Organisation Petroleum Exporting Countries atau OPEC dan Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat OKI. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak yang anggotanya adalah negara-negara yang mengandalkan minyak sebagai sumber devisa negara. Munculnya organisasi ini akibat dari produksi 7 perusahaan besar yang didominasi oleh USA yang memerlukan minyak untuk produksi mereka. OPEC merupakan respon atas kebijakan 7 perusahaan besar tersebut yang ingin memperoleh keuntungan besar. Sedangkan OKI didirikan untuk membicarakan masalah Palestina dan Timur Tengah pada umumnya, namun dalam perjalanannya kemudian mencakup masalah internasional di negara mayoritas manapun minoritas Islam. OKI juga mempunyai peran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian lanjut pada bab ke-23 dan ke-24 membahas khusus tentang 2 tokoh penting di negara-negara Asia Barat Daya, yaitu Muammar Gaddafi yang namanya selalu dikaitkan dengan istilah terorisme, dan Saddam Hussein, pemimpin Irak yang ditakuti oleh Amerika dan sekutunya, yang dihukum gantung karena dituduh mempunyai senjata pemusnah massal namun tidak terbukti. Kemudian pada bab ke-25 dan ke-26 bercerita tentang kasus-kasus yang terjadi di daerah Asia Barat Daya, yaitu perang antara Iran, Irak, dan kasus-kasus Teluk. Perang Iran dan Irak ini sulit untuk dicari penjelasan sebab berkobarnya perang ini.
Salah satu alasan hipotesanya adalah adanya nafsu imperialisme yang bertujuan menguasai Teluk Persia yang merupakan muara besar dan pertemuan antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Kemudian, kita langsung pada bab terakhir, diceritakan tentang hubungan antara kawasan Asia Barat dengan Indonesia yang telah ada sejak zaman Islamisasi di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18. Telah banyak ulama yang dekat dengan para sultan. Mereka menjadi penasihat kerajaan, membuat hukum-hukum kenegaraan yang bersesuaikan dengan hukum Islam. Dalam bab penutup, menjelaskan bahwa agaknya kawasan Timur Tengah yang memiliki lembah-lembah subur dan memiliki para nabi dan rasul juga diberkati dengan melimpahnya minyak bumi yang selalu dibutuhkan oleh setiap negara manapun. Akan selalu memberi dimensi konflik sepanjang minyak terus mengucur. Negara-negara Arab ini akan mampu membeli segalanya, termasuk senjata yang dipasok dari negara-negara seperti Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. Negara-negara Arab yang terpecah akibat adanya nasionalisme menyebabkan komitmen dan integrasi antar bangsa Arab ini menjadi lemah. Akibat sistem klien yang dihapus oleh Islam menjadi subur kembali. Selain itu, perjalinan persaudaraan bukan lagi antar dasar psikologis, keagamaan, melainkan kepentingan material. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai buku sejarah Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang ditulis oleh Yusliani Nur. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk pembelajaran teman-teman dan juga pembahasan tadi juga menjadi manfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum.